Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi video ini kami buat guna untuk memenuhi proyek mata kuliah Sistem Basis Data tahun 2025. Dan kami di sini dari kelompok The Power of Three. Dan tema yang kami angkat yaitu perancangan basis data pengelolaan pemesanan pada restoran McDonald's. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Bayu Cahya Saputra dengan akhiran NPM 074 sebagai ketua. Saya Azahra Sri Putri dengan NPM akhir 066 sebagai anggota pertama. Dan saya Muhammad Iqbal Wambes dengan NPM 07352411060 sebagai anggota kedua. Mungkin langsung saja ke videonya. Baik, langkah pertama untuk penjelasan skenario bisnisnya yaitu tentang pengelolaan pemesanan pada restoran McDonald's. Sistem ini dia dibuat untuk membuat restoran McDonald's bisa mengatur semua kegiatan sehari-hari. Jadi bukan cuma mengurus pesanan makanan saja, tapi juga mengatur produk, pelanggan, pembayaran meja, hingga karyawan dan gaji. Pertama, sistem menyimpan semua informasi tentang produk yang dijual, misalnya burger, ayam, soda, es krim, dan lainnya. Setiap produk dia mempunyai data seperti kode barang, nama barang, harga, dan juga stok serta kategori. Kategorinya itu adalah makanan utama, minuman, atau makanan penutup. Nah, ini dia berguna supaya restoran bisa tahu produk mana yang banyak dipesan, mana yang sudah mau habis, dan bagaimana cara mereka mengatur menu mereka. Saat pelanggan datang, mereka bisa membuat satu atau lebih pesanan. Informasi pelanggan juga disimpan, seperti nama, nomor telepon, email, dan alamat. Ketika pelanggan memilih menu, kasir dia akan memasukkan pesanan tersebut ke sistem. Nah, pesanan akan memiliki nomor unik, tanggal, total harga, dan status. Misalnya statusnya sedang dibuat atau sudah selesai. Sistem juga mencatat siapa pelanggannya, siapa karyawan yang melayani, serta pelanggan itu dia duduk di meja nomor berapa. Setelah pesanan dimasukkan, dapur akan menerima datanya dan mulai menyiapkan makanan. Kalau sudah selesai, pelayan dia akan mengantar makanan atau pesanan ke meja yang sesuai. Jadi alurnya benar-benar tercatat rapi dari awal sampai akhir. Untuk pembayaran, sistem menyimpan data seperti nomor pembayaran, tanggal, total uang yang dibayar, dan metode pembayaran. Satu pesanan dia hanya bisa dibayar dengan satu transaksi supaya dia jelas pembukanya. Kemudian meja restoran juga diatur di dalam sistem. Setiap meja dia mempunyai nomor, kapasitas, dan status, apakah kosong, terisi, atau sedang dibersihkan. Satu meja bisa dipakai oleh banyak pesanan, tapi hanya bergantian, dan satu pesanan hanya untuk satu meja. Selain itu, sistem juga dia mengatur karyawan. Data mereka, data karyawan seperti ID, nama, jabatan, nomor telepon, alamat, dan juga informasi shift kerja yang disimpan dengan rapi. Shift pun sudah ditentukan, misalnya shift pagi, siang, atau malam. Dan setiap shift punya jam masuk serta jam keluar. Untuk urusan gaji, sistem dia juga mencatat gaji pokok, tunjangan, potongan, dan total gaji yang diterima setiap bulan. Nah, dengan sistem ini, McDonald's bisa menjalankan operasional restoran dengan lebih mudah dan cepat. Semua data yang penting juga bisa tersimpan dengan rapi. Mulai dari pemesanan pelanggan, stok, produk, transaksi pembayaran, sampai pengaturan kerja karyawan. Baik, langkah yang kedua, setelah kita merancang skenario-nya, kita menentukan entitas, atribut, dan UID-nya. Cara kita menentukan ketiga hal tersebut adalah dengan kita melakukan analisa, yaitu analisa terhadap skenario yang kita buat sebelumnya. Jadi di sini setelah kami melakukan analisa terhadap skenario-nya, di sini kami mendapatkan 9 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas pesanan, entitas produk, kategori produk, pembayaran, karyawan, gaji, shift kerja, dan juga entitas meja. Jadi setelah kita mendapatkan 9 entitas tersebut, kita menentukan atribut-atribut dari entitas tersebut, yaitu dengan cara yang sama, yaitu kita melakukan analisa terhadap skenario-nya.
Jadi pada entitas pelanggan kami mendapatkan atribut-atributnya yaitu dengan ID pelanggan. ID pelanggan tersebut berperan sebagai UID atau Unique Identifier. Lalu ada nama pelanggan, nomor telepon, email dan alamat. Di sini bisa dilihat kalau email dan alamat menjadi atribut opsional atau boleh tidak ada. Lalu ada entitas pesanan, yaitu dengan atribut ID pesanan, yaitu ID pesanan adalah atribut primary key atau UID. Lalu ada ID pelanggan, ID karyawan, ID meja, tanggal pesan, total harga, dan juga status pesanan. Lalu ada entitas produk, yaitu dengan atribut UID-nya yaitu ID produk. Lalu ada atribut ID kategori, nama produk, harga, stok, dan juga deskripsi. Dan di sini deskripsi adalah atribut opsional atau atribut yang boleh tidak ada dalam atribut produk yang tadi. Lalu kita next ke entitas kategori produk, yaitu dengan atribut ID kategori sebagai unique identifier, nama kategori, deskripsi. Lalu ke entitas pembayaran, yaitu yang pertama ada ID pembayaran sebagai primary key atau UID-nya. Lalu ada atribut ID pesanan, tanggal bayar, metode bayar, dan juga total bayarnya. Lalu selanjutnya ada entitas karyawan, yaitu dengan atribut ID karyawan sebagai UID-nya. Lalu ada nama karyawan, jabatan, nomor telepon, alamat, dan juga ID shift-nya. Lalu next ada entitas gaji, yaitu dengan atribut UID-nya ID gaji. Lalu ada atribut ID karyawan, bulan, tahun, gaji pokok, dan juga tunjangan. Dan juga ada potongan. Lalu selanjutnya ada entitas shift kerja, yaitu dengan atribut ID shift sebagai UID-nya. Lalu ada nama shift, jam masuk, jam keluar, dan juga hari kerjanya. Lalu yang terakhir ada entitas meja, yaitu dengan atribut UID-nya ID meja, nomor meja, kapasitasnya, dan juga status meja tersebut. Mungkin itu saja. Kita next ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan antar relasi pada entitas. Yang pertama, relasi entitas antara pelanggan dengan entitas pesanan. Relasi ini yaitu relasi one to many, di mana optionality-nya yaitu setiap pelanggan wajib membuat pesanan, yaitu mandatory, dan setiap pesanan wajib dibuat oleh pelanggan, mandatory juga. Validity-nya setiap pelanggan dapat membuat satu atau lebih pesanan, dan setiap pesanan hanya dibuat oleh satu pelanggan. Yang kedua, ada entitas relasi antar entitas pesanan dengan meja. Yang pertama yaitu optionality-nya setiap pesanan wajib berada pada satu meja, dan setiap meja dapat saja tidak memiliki pesanan pada suatu waktu, yaitu opsional. Selanjutnya cardinality-nya, setiap pesanan hanya dilakukan pada satu meja, dan setiap meja dapat dilakukan oleh satu atau lebih pesanan. Jadi relasinya adalah one to many. Selanjutnya relasi antara entitas dan entitas pesanan dan entitas produk. Optionality-nya setiap pesanan wajib mencatat satu atau lebih produk, yaitu mandatory, dan setiap produk dapat dicatat pada beberapa pesanan, itu optionality. Cardinality-nya setiap pesanan mencatat satu atau lebih produk, dan setiap produk dicatat pada satu atau lebih pesanan. Jadi relasi antara kedua entitas ini adalah many to many. Selanjutnya, relasi entitas antara entitas pesanan dengan entitas pembayaran. Optionality-nya yaitu setiap pesanan wajib dibayar dengan pembayaran, yaitu mandatory. Setiap pembayaran wajib membayar pesanan, mandatory juga. Cardinality-nya setiap pesanan dibayar dengan satu kali pembayaran, dan setiap pembayaran membayar hanya pada satu pesanan saja. Relasi antara kedua entitas ini adalah one to one. Selanjutnya relasi entitas pesanan dengan karyawan. Optionality-nya yaitu setiap pesanan boleh diantar oleh karyawan, itu opsional, dan setiap karyawan boleh mengantar pesanan,
yaitu opsional juga. Kardinalitinya, setiap pesanan diantar oleh satu karyawan saja, dan setiap karyawan mengantar satu atau lebih pesanan. Jadi relasi antara kedua entitas ini adalah one to many. Selanjutnya, relasi antara entitas produk dengan entitas kategori produk, di mana optionality-nya yaitu setiap produk wajib dimuat dalam kategori produk, yaitu mandatory, dan setiap kategori produk wajib memuat satu atau lebih produk, mandatory juga. Kardinality-nya, setiap produk dimuat dalam satu kategori produk, dan setiap kategori produk memuat satu atau lebih produk. Jadi relasi antara kedua entitas ini adalah one to many. Selanjutnya ada entitas karyawan dengan entitas gaji, di mana optionality-nya adalah setiap karyawan wajib menerima gaji, yaitu mandatory, dan setiap gaji wajib diterima oleh karyawan, mandatory. Kardinality-nya, setiap karyawan menerima satu kali gaji, dan setiap gaji diterima oleh satu orang saja. Jadi relasi antara kedua entitas ini adalah one to one. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada relasi antara entitas karyawan dengan entitas shift kerja, di mana optionality-nya yaitu setiap karyawan wajib memiliki shift kerja, yaitu mandatory, dan setiap shift kerja wajib dimiliki oleh karyawan, mandatory. Kardinality-nya, setiap karyawan memiliki satu shift kerja, dan setiap shift kerja dimiliki oleh satu atau lebih karyawan. Jadi relasi antara kedua entitas ini adalah one to many. Jadi itu adalah penjelasan pada relasi antara entitas. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah menggambar ERD. Jadi berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya, yaitu menentukan optionality dan cardinality, maka digambarlah ERD. Nah, jadi seperti yang digambar, entitas pesanan memiliki beberapa relasi antar entitas yang lainnya, yaitu ada entitas produk, pembayaran, meja, pelanggan, dan juga karyawan. Nah, kita mulai dari entitas produk, di mana entitas pesanan dia berrelasi dengan produk, yaitu many to many, di mana banyak pesanan bisa memuat banyak produk. Begitu juga sebaliknya, banyak produk memuat banyak pesanan. Kemudian produk dia berrelasi dengan kategori produk, di mana banyak produk dia dimuat di dalam satu kategori produk. Jadi misalnya produk AB dia dimuat di dalam satu kategori produk makanan. Kemudian lanjut ke pesanan dan pembayaran, di mana relasinya adalah one to one. Satu pesanan dapat dilakukan dengan satu kali transaksi atau pembayaran. Begitu juga sebaliknya, satu pembayaran hanya boleh dibayar dengan satu pesanan. Kemudian pesanan dengan meja, di mana banyak pesanan dia ditempati di satu meja. Jadi ada beberapa pesanan dia ditempati di satu meja. Tetapi satu meja boleh menempati beberapa pesanan. Kemudian pesanan dengan pelanggan, di mana pesanan memiliki sisi many, yaitu banyak pesanan banyak pesanan bisa dibeli pada satu pelanggan, atau sebaliknya satu pelanggan wajib membuat atau melakukan banyak pesanan. Kemudian pesanan dengan karyawan, di mana banyak pesanan boleh diantar oleh satu karyawan, atau satu karyawan mengantar banyak pesanan. Kemudian karyawan dengan gaji, di mana satu karyawan wajib memiliki satu gaji, dan satu kali gajian hanya dimiliki oleh satu karyawan. Kemudian karyawan dengan shift kerja, di mana banyak karyawan atau beberapa karyawan memiliki satu shift kerja, wajib memiliki satu shift kerja, dan satu shift kerja wajib dimiliki oleh beberapa karyawan. Oke, sekian. Langkah selanjutnya yaitu menentukan subtype dan supertype. Dalam proses bisnis restoran McDonald's, setiap karyawan memiliki tugas dan perannya yang berbeda-beda, seperti kasir, dapur, pelayan, dan juga manajer. Namun
Meskipun berbeda tugas, mereka tetap mempunyai atribut dasar yang sama seperti ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon, alamat, dan ID shift. Karena itu kami menetapkan bahwa karyawan sebagai super type dan membentuk beberapa subtype berdasarkan peran pekerjaannya, yaitu yang pertama super type-nya itu dengan entitas karyawan, yaitu atribut dasar yang dimiliki semua karyawan tercakup di dalam super type ini. Lalu ada juga beberapa subtype-nya, yaitu yang pertama ada kasir, yaitu bertugas untuk mengelola transaksi pemesanan pelanggan. Maka kami tambahkan atributnya, yaitu jumlah transaksi dan total penjualan. Lalu yang kedua ada subtype dapur, itu tugasnya memproses pesanan makanan dan minuman. Kami juga menambahkan atribut tambahan, yaitu jumlah pesanan. Lalu ada pelayan, tugasnya yaitu mengantar pesanan ke meja pelanggan. Atribut tambahannya yaitu jumlah meja. Dan juga yang terakhir ada manajer, itu tugasnya untuk mengelola operasional restoran termasuk performa karyawan dan pendapatannya. Maka kami menambahkan atribut tambahannya yaitu jumlah karyawan dan pendapatan. Jadi dalam RD yang kita analisa mungkin hanya itu subtype dan supertype yang kita dapatkan. Selanjutnya kita next ke langkah berikutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Nah, pada intensitas kerja telah terjadi pelanggaran terhadap normalisasi yang pertama. Bentuk normalisasi pertama menyatakan bahwa setiap atribut harus bernilai tunggal atau tidak boleh multi-value. Namun, pada intensitas kerja, atribut hari kerja berpotensi menyimpan lebih dari satu nilai, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sebagainya, sehingga tidak memenuhi syarat 1 MF. Selanjutnya, solusinya adalah atribut hari kerja harus dikeluarkan dari entitas shift kerja dan dijadikan entitas sendiri, yaitu hari shift yang menyimpan satu nilai kerja untuk menyimpan di setiap shift. Dengan demikian, seluruh entitas telah memenuhi bentuk normal ke-1 karena setiap atribut pada tiap entitas tidak ada yang multi-value, sehingga RD menjadi seperti berikut yang sudah diubah. Itu penjelasan normalisasi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah many to many. Oke, langkah selanjutnya kami menyelesaikan masalah relasi many to many. Jadi pada RD sebelumnya ditemukan adanya relasi many to many antara entitas produk dan entitas pesanan. Hal ini dia terjadi karena satu pesanan dia hanya terdiri dari banyak produk, dan satu produk bisa dipesan dalam banyak pesanan. Relasi many to many tidak dapat langsung diimplementasikan dalam basis data relasional. Oleh karena itu, kita melakukan perbaikan dengan menambahkan entitas persimpangan atau intersection entity, yaitu dengan nama entitas yaitu detail pesanan. Entitas detail pesanan menyimpan data khusus transaksi pemesanan produk yang tidak dimiliki secara langsung oleh entitas produk maupun pesanan, seperti jumlah pembelian dan subtotal tiap item yang dibeli. Dengan adanya entitas detail pesanan, relasi berubah menjadi seperti berikut, yaitu produk dengan one, kemudian detail many, one to many, detail pesanan, many to one ke pesanan, sehingga masalah many to many terselesaikan dan struktur ERD menjadi lebih sesuai kaidah database relasional. Berikut adalah gambar perbaikan relasi many to many yang ditunjukkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan presisi. Contoh yang pertama, saya menggunakan entitas pelanggan, yaitu dari entitas menjadi sebuah tabel di mana ada kolom judulnya di atas yaitu pelanggan dengan nama singkatannya yaitu PLN. Selanjutnya ada kolom key, optionality, kolom name, tipe data dengan presisi. Barisan pertama yaitu ada ID pelanggan dengan optionality-nya yaitu mandatory, yaitu sebagai private key, dan tipe datanya yaitu number dengan presisinya 10. Pada baris kedua ada atribut nama pelanggan. Nah, atribut ini dia akan menjadi kolom pada pada apex yang nantinya menjalankan kodenya. Itu di mana nama pelanggan mandatory dengan tipe datanya varchar 1 dan presisinya 50. Selanjutnya ada nomor telepon di
mana optionality-nya yaitu mandatory dengan tipe data part 1 dan presisinya 15. Selanjutnya ada email. Nah, email ini optionality-nya yaitu opsional, yaitu boleh ada, boleh tidak, dengan tipe datanya part 1 dengan presisinya 50. Selanjutnya alamat. Alamatnya dengan optionality-nya yaitu opsional atau boleh ada dan boleh tidak. Dan tipe datanya part 1 dengan presisinya 100. Selanjutnya ada baris ID pesanan dengan optionality-nya yaitu mandatory dan akan menjadi foreign key serta tipe datanya number dan presisinya 10. Untuk kedua yaitu ada tabel pesanan. Tabel pesanan yang akan dirubah menjadi mapping yaitu yang pertama ada judulnya yaitu pesanan dengan singkatannya yaitu PSN, dan pada kolom key-nya yaitu ada primary key, foreign key 1, 2, serta foreign key 3. Nah, yang pertama itu pada ID pesanan itu optionality-nya mandatory dengan key-nya primary key dengan tipe datanya number dan presisinya 10. Selanjutnya pada kolom ID pelanggan yaitu optionality-nya mandatory dan dia menjadi foreign key pertama dan dengan tipe data number dengan presisinya 10. Selanjutnya ada kolom karyawan yaitu dengan optionality-nya mandatory dan dia menjadi foreign key kedua dan tipe datanya number serta presisinya 10. Selanjutnya pada kolom ID meja menjadi foreign key ketiga dengan optionality-nya mandatory dengan tipe datanya number dan presisinya 10. Selanjutnya ada tanggal pesanan. Nah, pada kolom ini tanggal pesanan yang merupakan mandatory dan pada kolom ini menggunakan tipe data date. Jadi pada tipe data date itu tidak perlu memasukkan presisinya. Selanjutnya pada total harga. Kolom total harga yaitu mandatory dengan tipe data number yaitu 12,2 dan kolom untuk pesanan dengan tipe data part 1 yaitu dia juga mandatory dengan presisinya 20. Jadi itu adalah dua contoh pada mengubah entitas ke bentuk mapping, bentuk tabel mapping. Selanjutnya kita akan ke langkah perintah SQL. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencontohkan perintah SQL untuk membuat contoh tabel, yaitu pada tabel produk. Jadi yang sebelumnya pada mapping tabelnya seperti ini, lalu kita akan eksekusi pada Oracle Apex untuk membuat sintaksnya. Karena sintaks sebelumnya sudah pernah saya gunakan, makanya saya menggunakan sintaks yang sudah pernah kita gunakan aja. Langsung saja kita eksekusi. Pertama kita membuat perintah create, yaitu dengan nama tabelnya yaitu nama tabel produk. Setelah itu yang pertama itu ada primary key, ID produk, ID produk sebagai primary key dengan tipe data number 10. Constraint dengan nama constraint-nya PDK ID produk underscore PK dan sebagai primary key. Setelah itu di sini ada foreign key yang kita ambil dari relasi antar entitas, yaitu pada entitas kategori produk. Jadi di sini nama kolomnya yang menjadi foreign key adalah ID kategori produk dengan tipe data number dengan presisinya 10 dan dia melakukan constraint
dengan nama konsennya Pixel kategori underscore foreign key dengan mereferensi dari tabel kategori produk. Reference kategori produk dengan nama primary key yang kita jadikan foreign key pada tabel produk ini adalah ID underscore kategori produk. Oke, setelah itu ada kolom nama produk dengan tipe data varchar 2 dengan presisinya 50 dan merupakan not null atau tidak boleh kosong, berarti harus atau wajib diisi. Setelah itu ada harga produk dengan tipe data number dengan presisinya 10,2 dan merupakan not null. Gunakan pada kolom harga produk harus terisi data. Setelah itu ada kolom stok produk dengan tipe data number dengan presisinya 5 dan merupakan not null juga. Setelah itu ada kolom deskripsi produk. Deskripsi produk dengan tipe data varchar 2 dengan presisinya 200. Oke. Pada kolom deskripsi produk ini tidak menggunakan not null karena dia merupakan opsional. Jadi boleh ada datanya, boleh ada isinya atau boleh kosong. Oke, kemudian saya running. Oh, maaf di sini lupa lihat table. Create table, di sini terjadi error pada nomor 10 konsol backup key dari kategori produk. Oke, baik. Jadi di sini tabelnya sudah berhasil dibuat dengan output yang keluar adalah table kita. Oke, saya rasa cukup pada penjelasan memberikan contoh membuat tabel pada langkah ini. Saya akan lanjut ke langkah selanjutnya untuk mengisikan datanya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada langkah sebelumnya, yaitu membuat tabel. Jadi pada langkah ini saya akan memasukkan data pada tabel tadi yang sudah kita buat. Tabel tadi yang sudah kita buat yaitu adalah tabel produk, di mana di sini ada primary key, ada foreign key dengan ada kolom yang tidak boleh kosong atau not null dan ada kolom yang boleh kosong. Setelah itu yang tidak boleh kosong atau optionality. Setelah itu saya akan memasukkan datanya pada tabel produk. Langsung saja kita eksekusi sintaksnya berdasarkan pada laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini menggunakan insert all untuk menginsert seluruhnya. Pertama ada data insert input produk,
ID produknya yaitu 3001, ID kategori produknya 2001. Nama produknya misalkan di sini kita taruh nasi goreng. Setelah itu harganya 25.000. Setelah itu stok produknya 50 dan deskripsinya opsional. Itu di sini tertera pedas dan enak. Selanjutnya yang kedua, ID produknya 3002. ID kategori produk 2002 dengan nama produknya misalkan ST. Setelah itu harganya 10.000, stoknya 100 dan deskripsinya yaitu segar. Setelah itu data yang ketiga, produk value, 2003, misalkan di sini nama produknya pupuk. Nah itu harganya 5.000, harganya stoknya 200, serta deskripsinya. Oke, langsung ke bintang. Kita ingin running sekaligus. Oke, di sini berhasil ya, dengan output yang keluar yaitu 3 rows insert. Jadi kita cek dulu apakah sudah insert betul sesuai dengan kita. Oke, jadi di sini sudah sesuai ya, dimana ID produknya 3001, ID kategorinya 2001 dengan nama produk misalkan nasi goreng, harga produk 25.000, stok produk 50, dan deskripsi produk pedas dan enak. Selanjutnya juga ada ST dengan kerupuk dan sudah sesuai dengan yang diminta. Jadi itu saja penjelasan saya pada langkah memasukkan data pada tabel yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Karena kita sudah menyelesaikan langkah skill tadi, itu berarti kita sudah menyelesaikan semua langkah dalam tahapan praktikum basis data kali ini. Olehnya itu kita tutup dengan testimoni dari masing-masing anggota kelompok. Mungkin dimulai dari saya. Dari proyek ini saya belajar bagaimana mengatur alur kerja kelompok dan menyatukan pemahaman masing-masing anggota. Tantangannya cukup banyak, terutama saat menyempurnakan ERD dan memastikan semua relasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tapi proses itu membuat saya lebih paham bagaimana database benar-benar dirancang untuk kebutuhan dunia nyata. Oke, baik, selanjutnya dari saya. Saya merasa proyek ini membantu saya memahami fungsi database secara lebih mendalam. Bukan hanya dari materi teori di kelas, kami harus menganalisis kebutuhan data dan menerjemahkannya dalam model yang terstruktur. Dan menurut saya, kemampuan itu sangat penting untuk di bidang pekerjaan saya nanti. Kalau dari saya, selama mengerjakan saya belajar bagaimana memastikan konsistensi data, menangani relasi yang kompleks dan bekerja lebih teliti. Selain itu juga koordinasi dalam tim sangat diperlukan, sehingga setiap bagian bisa terselesaikan tepat waktu dan hasilnya juga sesuai dengan target. Baik, mungkin itu sedikit testimoni dari kami. Kami harap perancangan sistem basis data kami bisa berguna bagi kami sendiri dan juga bagi orang banyak.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.